Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rana Setiawan di channel Invisible 14. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang katanya diganggu oleh penunggu Gunung Cikuray saat mendaki Gunung Cikuray ya Bang? Iya benar. Halo Bang Dan. Ayo. Jadi gimana nih cerita Abang saat diganggu oleh sosok penunggu Gunung Cikuray? Kenalin, nama saya Muhammad Fidansa. Jadi gini, awal pertama kita naik ke Cikuray, pertamanya kita tuh rencana 3 orang bang, 3 orang. Terus teman saya ada temannya juga yang pengen ikut, jadi 4 orang. Tanggalnya tanggal 2 April 2018 rencana kita berangkat. Oh jadi udah 2 tahunan ya? Ya sekitar 2 tahunan yang lalu kita berangkat backpacker atau ikut-ikut ke truk-truk yang ada di jalan. Kita berangkat jam 7. Kan teman saya ada yang rumahnya di Sukabumi sama di Parung Kuda, dia nunggu di pinggir jalan. Jadi kalian berangkat jam 7 pagi? Jam 7 pagi, teman-teman udah pada nunggu di pinggir jalan di sekitaran Parung Kuda sama Sukabumi. Kita berangkat berdua dari sini, berdua berangkat sampai di Bandung jam setengah 3. Di situ sampainya di Padalarang. Di situ kan jadi tempat mobil-mobil kenceng tuh di situ. Jadi susah dapat mobil. Nah, jadi rencana kita naik bus sampai Garut. Naik bus sampai Garut jam sekitar setengah 9 malam. Setengah 9 malam tuh kita diturunin di terminal, turun di terminal. Bentar Bang, sebelum kita lanjut ke ceritanya Bang Dan, buat kalian yang belum nonton video kita sebelumnya, jangan lupa ditonton, subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Tanpa basa-basi kita lanjut ke ceritanya Bang Dan. Silakan Bang. Ya sampai dari terminal kita jam setengah 9. Kita di situ dipaksa sama preman-preman di situ buat naik ojek. Sedangkan ke pintu rimba Gunung Cikuray itu sekitar 2 jaman dengan trek yang sangat jalannya jelek banget, batu. Lama berarti? Ya batu-batu pada gede banget di situ. Mobil-mobil pribadi juga banyak yang balik lagi. Jadi kita nggak mau gitu dipaksa naik ojek itu. Jadi kita saya udah punya kenalan di Facebook gitu. Ada yang punya pick up orang Garut. Kita nyewa. Nah, harganya sekitar 200.000. Kita sampai berangkat tuh. Kita sampai sekitar jam setengah 1 sampai di pintu rimba. Jam setengah 1 malam? Iya, setengah satu malam tuh kita nggak langsung berangkat. Kita makan dulu, istirahat, tidur. Berangkat lagi kita jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita berangkat. Kita nggak pas pagi nggak ngalamin apa-apa, berangkat biasa aja. Berangkat jalan, kita ngecamp di sekitar pos 6 karena teman-teman udah pada capek dari sekitar jam setengah 6-an sampai di pos 6 itu. Jadi istirahat dulu di pos 6. Ya sekalian istirahat tidur buat summit jam 4. Kita berangkat, pasang tenda di situ, masak, makan. Teman-teman kan pada capek tuh, keadaan capek. Sedangkan saya udah tidur di bus waktu berangkat. Teman-teman jam 9 udah pada tidur. Saya sendiri belum tidur bang, jadinya. Sekitar jam 1-an saya tuh susah banget bang tidur. Sekitar jam 1. Jadi saya punya rencana pengen ngopi. Di pos 6 itu cuma ada 2 tenda. Tenda saya sama tenda ada orang, nggak tahu orang, kalau nggak salah Orang lain lah ya yang laki juga. ya kalau nggak salah orang Bandung itu. Saya ngopi sendiri sekitar jam 1. Gak lama, jam setengah 2 ada yang lewat. Dia bilang saya punten, sama saya jawab enggak. Pas saya lihat dia nggak pakai setelan naik gunung gitu, pakai celana pendek, rambut botak kalau nggak salah. Terus nggak pakai sepatu, cuma pakai baju sama celana pendek doang. Jadi kayak biasa gitu. Iya, saya nggak niat buat mendaki. Iya, saya di situ aneh kan, sekitar pos 6 kan udah lumayan tinggi lah, di ketinggian 2.300-an kalau nggak salah itu pos 6. Masa ada yang pakai celana gitu? Itu mah kayak orang biasa gitu. Saya di situ jam 1 saya langsung takut kan, posisi saya sendiri di luar. Gak lama saya masuk, saya gak cerita apa-apa sama teman-teman. Saya susah tidur di situ.
Dari jam 1 sampai setengah 3 susah tidur. Di setengah 3 saya tidur. Bangun jam 4, jadi bangunin teman-teman terus rencana summit ke atas. Nah, bentar bang, perlu bang. Ya, Jadi setengah 4 kita rencana summit ke atas, mulai naik. Pos Cikuray ada 7 pos dan 1 bayangan. Di sana pas gak lama dari di summit di pos 7 ada yang hipo, cewek bang. Hipo kita ngebantuin tuh. Padahal kasihan itu kan cewek juga. Jadi dia tuh berangkat berdua, cewek cowok, kayaknya pacar dia. Dia hipo, sedangkan si cowok gak tahu gitu cara ngilangin hipo tuh gimana. Kita bantuin dia. Gak lama kemudian pas kita setengah jalan lagi menuju pos bayangan tuh kan kita di pos 7 tuh nemuin cewek yang hipo. Pas di pos 7 mau ke pos bayangan, kita, bukan saya sih bang yang lihatnya, teman saya melihat ada cowok tinggi. Oh jadi teman lu lihat cowok tinggi gede. Ya tingginya sekitar 180 cm lah, tingginya segitu. Terus dia gak bilang saya bang, dia bilangnya ke teman saya yang satunya, bilang itu apa? Nah, masa iya gitu, jam setengah 5 gitu kalau nggak salah. Pagi. Dia lihat tinggi banget, dia tingginya sekitar berapa lah? Dia ngeliat itu, terus gak bilang ke yang lainnya. Kita berangkat aja ke atas sampai puncak. Gak lama kita di puncak, kita bikin kopi, foto-foto. Lalu kemudian kita turun di pos 3. Turun kira-kira jam berapa? Turun di jam setengah 7 lah kalau nggak salah bang. Kita turun jam setengah 7. Soalnya kita punya target hari itu juga sampai di rumah. Gak lama kemudian kita berangkat. Kita sampai pos 1 sekitar jam setengah 2 sore bang. Di situ ada 3 orang yang nanya ke saya, bang ada yang naik gak bang 4 orang? Semenjak kita turun gak ada bang yang naik, gak ada rombongan yang naik ke atas. Waktu kalian turun emang gak ada yang naik? Iya gak ada yang naik. Dia nanya, temen gua bang 4 orang ada di atas, dia nekat naik ke atas, dia bilang gitu ke saya. Sedangkan dia gak bawa logistik sama alat apapun bang. 4 orang itu Ya, dicari. ya jadi dia gini kronologinya, dia tuh berangkat 7 orang berangkat. Sebagian di kubunya tuh ada yang gak kuat naik, dia tuh jadi yang bawa alat logistik tenda kayak gitu, rencanain buat camping di situ. Sedangkan yang sisanya nekat naik gak bawa apa-apa. 4 orang itu Ya, terus dikabarkan dia tuh hilang katanya, soalnya belum pulang-pulang. Dia berangkat malam sama saya, tapi belum balik-balik lagi. Gak lama kemudian kita laporan ke pos pemancarnya, bilang ada pendaki yang turun. Kita gak tahu nasibnya gimana itu. Kita turun, istirahat sebentar. Gak lama kemudian katanya iya benar belum ketemu dianya. dia ada berita yang benar. Ya, bilang. ya benar itu. Orang Bandung kalau nggak salah orang Rancaikek. Bang di Cikuray itu di dekat pintu rimanya tuh jadi kebun teh bang, gede banget kebun tehnya, ada sekitar 3 hektaran lah kebun teh doang gede. Nah saya sampai posnya tuh sekitar jam setengah 4. Yang pas sore itu. Ya saya masak sambil nungguin kabar yang orang Bandung hilang itu. Saya masak, saya makan, saya sholat sama teman-teman. Jam setengah 5 tuh hujan, gede banget bang, hujan. Sedangkan dari kebun teh ke menuju jalan biasa tuh lumayan jauh, sekitar 2 jaman. Jalan jelek banget. Di situ udah gak ada pick up yang nyewa-nyewain. Karena udah sore ya. Ya
saya nunggu maghrib, sholat maghrib. Dalam setengah 7 kita rencana turun jalan kaki. Ya harusnya kan ada pick up, di situ udah gak ada. Itu tuh sekitar malam Senin kalau nggak salah, sepi yang naik juga. Kita turun berangkat situ, gak lama kemudian di setengah jalanan lah ada nenek-nenek lewat bang. Nenek itu bawa tas warna merah, baju pakai celana, pakai sendal, nanya, Ari pos pemancar dia kene, nanya gitu. Saya aneh kan, bukan naon. Karena nenek ya. Iya nenek-nenek. Nenek sendiri ya? Sendiri nanya gitu ke saya bang. Saya kan panik sama teman-teman. Mau ngapain dia ke pos pemancar? Saya tunjukin jalannya kan ke itu bu. Saya tunjukin. Dia terus jalan. Saya gak ambil pusing, saya jalan lagi terus ke bawah. Di situ saya sampai ke jalan tuh sekitar setengah 11. 11 malam berarti ya? Ya, saya ketemu lagi sama preman-preman di situ di terminal yang maksa-maksa saya naik ojek. Di situ dia tuh maksa buat naik angkot ke Bandung, sedangkan rumah saya kan di Bogor. Dia tuh maksa. Saya kan jadi kayak gimana, kayak mau malak gitu bang saya. Jadi pemaksaan gitu? Ya, pemaksaan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau naik ke Cikuray, lebih baik jangan turun di terminal, soalnya banyak yang ya kayak gitulah, preman-preman yang gak ada tanggung jawabnya. Tak lama kemudian saya jadi ada bus langsung ke Bogor, itu namanya Marita. Enggak langsung ke Bogor, ke Sukabumi. Saya jadi naik bus ke Sukabumi, naik Marita. Dari Sukabumi saya nginep di rumah temen, terus saya berangkat lagi ke Bogor naik angkot. Itu nyampe Sukabumi jam berapa? Jadi saya 4 hari berangkat tanggal 2, berarti saya sampai tanggal 8. Tanggal 8 itu saya sampai di Bogor. Jadi nyampe ke rumah masing-masing? Ya nyampe, alhamdulillah gak ada apa-apa, cuma ada gangguan-gangguan biasa sih. Alhamdulillah. Kita aja cerita dari saya saat mendaki Gunung Cikuray via pemancar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oke, mungkin segitu saja cerita dari narasumber kita Bang Danar. Oh iya Bang, ada pesan-pesan terakhir? Yang penting kita sebagai pendaki hargai makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Yang penting sih persiapan kita mulai dari logistik, alat-alat apapun kita harus safety. Segimanapun kita kuat, yang penting itu persiapan sih. Jadi jangan menyepelekan alam gitu. Ya jangan menyepelekan alam. Ada apa punya Instagram? Punya, follow aja ya Instagram saya, Danas S-nya 2. Danas S2. Nanti ada di bawah ini ya. Oke, mungkin cerita dari Danar segitu saja. Tunggu cerita-cerita selanjutnya di Bis 214. Oke, thank you Bang Danar. Oke, siap.